Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Firdaus dari Pendidikan Olahraga semester 3. Untuk materi selanjutnya yaitu etika berpolitik dalam Islam. Amanah, keadilan, dan maslahat terhadap umat. Hakikat politik Islam. Yang pertama, definisi. Politik dalam Islam atau siasat syariah bukan sekedar perebutan kekuasaan, melainkan sarana untuk mengurus umat-umat berdasarkan syariat Allah demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Tujuan utamanya yaitu iqamat ad-din wa syiasat ad-dunya, yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia. Kekuasaan adalah amanah, bukan privilege yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Landasannya yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Lanjut. Prinsip amanah atau kepercayaan. Jabatan adalah beban moral. Yang pertama, dalam Islam jabatan publik adalah suatu amanah atau titipan dari Allah dan rakyat. Jadi jabatan publik itu bukan hak milik pribadi atau hak milik suatu kaum atau suatu golongan. Karena itu adalah titipan dari Allah dan juga rakyat-rakyat yang percaya terhadap golongan atau orang tersebut. Kemudian pemimpin yang khianat terhadap amanah diancam dengan kehinaan di hari kiamat. Nah, kemudian amanah mencakup transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara. Yang terakhir yaitu setiap kebijakan harus didasarkan kepada kepentingan rakyat, bukan keuntungan pribadi. Lanjut kepada prinsip al-adl atau adil. Keadilan tanpa pandang bulu. Keadilan atau al-adl adalah pondasi utama kekokohan negara. Islam mewajibkan pemimpin berlaku adil kepada semua golongan termasuk kepada lawan-lawan politik. Yang mana adil itu ada dua definisi. Yang pertama, adil sesuai dengan ukuran dan adil sesuai dengan kebutuhan. Yang mana nanti itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau ukuran-ukuran dalam suatu kepentingan tersebut. Kemudian ketidakadilan adalah sumber kehancuran peradaban. Hukum harus ditegakkan secara merata, secara merata sesuai kebutuhan, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip asyura atau musyawarah, demokrasi dan pelibatan publik. Keputusan publik tidak boleh diambil secara otoriter atau hanya menunjuk satu sesuai dengan perkataan pemimpin, tetapi keputusan publik itu harus sesuai dengan musyawarah, demokrasi, semua rakyat terlibat. Asyura ayat 38 memuji mereka yang urusannya diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Kemudian syuro atau musyawarah menjamin partisipasi ahli dan representasi rakyat dalam mengambil kebijakan yang strategis. Lanjut, karakteristik etis pemimpin. Yang pertama sidik, amanah, fatonah, tablik. Yang pertama sidik yaitu jujur dan berintegritas. Kemudian amanah dapat dipercaya, fatonah cerdas dan visioner. Kemudian tablik komunikatif dan transparan. Lanjut, larangan keras dalam politik Islam. Yang pertama adalah riswah, suap menyuap. Kemudian gohlul, korupsi atau penggelapan dana. Yang terakhir adalah nepotisme atau memberikan jabatan kepada kerabat atau kelompok yang tidak kompeten, mengkhianati prinsip profesionalisme. Lanjut, tujuan politik. Yang pertama, hifdul ad-din, menjaga kebebasan beragama. Hifdul an-nafs, menjamin keselamatan jiwa. Hifdul al-aql, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hifdul an-nasl, melindungi keturunan dan keluarga. Yang terakhir, hifdul al-mal. Kesimpulan,
Politik dalam Islam adalah seni mengelola kepercayaan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Pemimpin yang baik adalah pelayan umat, Sayyid al-Qad Qadimuhum, bukan penguasa yang minta dilayani. Mungkin sekian presentasi atau pembuatan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.